Masih di 97,4 FM Sonora Yogyakarta dan 100,21 Smart FM Yogyakarta. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di siang hari ini, pastinya di Family Talk, yang pasti akan hadir menemani teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora semuanya gitu ya, di perbincangan kita di topik kita pada siang hari ini, edisi 11 Juli 2023, terkait dengan membangun kesetaraan dalam keluarga. Dan pastinya Smart Listener dan juga sahabat Sonora, di Family Talk kali ini kita juga akan membahas banyak hal gitu ya. Mungkin ini juga ada keterkaitannya sama parenting juga, dimana ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk masyarakat Yogyakarta juga gitu ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan sapa dulu gitu ya, sudah ada Kepala DP3AP2DIY, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM, yang nanti akan menjadi narasumber juga. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak, selamat siang juga para pendengar Sonora dan Smart Listener dimanapun berada. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Smart Listener, ada anggota Komisi di DPRD DIY. Ini ada Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM. Ini nanti akan menjadi narasumber juga di perbincangan kita di siang hari ini. Selamat siang Mas Stefanus. Selamat siang Mbak. Oke, baik. Baik, Smart Listener, kita nanti akan ngobrol bareng Bu Erlina dan juga Mas Stefanus gitu ya, terkait topik kita di siang hari ini adalah terkait dengan membangun kesetaraan dalam keluarga gitu ya, dimana keluarga itu ujung tombaknya sebuah negara gitu ya, dimana ketika keluarganya sejahtera, itu pasti juga negaranya juga akan sejahtera gitu ya. Tapi sebenarnya ya sahabat Sonora juga Smart Listener, dimana kita juga akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sehat gitu ya, apabila memang dipupuk dari suami dan istri, dimana memang sekarang lagi booming-boomingnya ya kesetaraan gender itu diutamakan begitu ya Ibu ya gitu. Tapi sebelumnya boleh diinformasikan dong Ibu ke sahabat Sonora juga Smart Listener, sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan gender di dalam keluarga itu yang seperti apa sih? Monggo silahkan. Ya, kesetaraan gender ya, kita pahami dulu. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Okay. Ya, kalau jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada konstruksi sosial juga yang nantinya bisa menentukan lelaki dan perempuan itu akan berperan apa di dalam kehidupannya. Itu yang namanya gender nanti. Okay. Nah, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu seringkali dikonstruksikan sosial oleh masyarakat, itu kemudian melekat pada jenis kelamin tertentu gitu ya. Sehingga kita harus pahami itu. Misalnya laki-laki kemudian harus menjadi pemimpin, kepala keluarga gitu, peran publik dan sebagainya. Kemudian perempuan kemudian dikonstruksikan sebagai peran domestik, menjadi ibu rumah tangga misalnya, dan sebagainya. Yaitu itu konstruksi sosial gitu. Meskipun sebetulnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali untuk hal-hal yang melekat dengan biologisnya. Okay. Misalnya kalau perempuan itu mengandung, melahirkan dan menyusui. Nah, yang tidak bisa dipertukarkan kelaminnya, nah itu melekat di dalam jenis kelamin. Kalau perempuan itu seperti itu, laki-laki kan tidak mengandung, tidak melahirkan, tidak menyusui ya. Sehingga seringkali kemudian itu membedakan atau memiliki keistimewaan tertentu yang harus juga diberikan terkait dengan fungsi biologis itu. Nah, misalnya karena perempuan itu hamil, maka ketika hamil karena harus sehat ya ibu dan bayinya, maka memang kemudian memiliki privilege tertentu gitu. Termasuk ketika melahirkan, ada cuti melahirkan, ada cuti menyusui misalnya, melahirkan dan menyusui, sehingga kemudian terhadap perempuan yang berkiprah di non domestik begitu, itu memiliki privilege atau keistimewaan tertentu. Nah, itu kemudian dilindungi juga dengan peraturan-peraturan, regulasi-regulasi ya, ada perundang-undangannya, ada kemudian aturan-aturan yang lebih kecil di skopnya masing-masing, misalnya di perusahaan dan sebagainya. Nah, itu membedakan antara jenis kelamin dan gendernya. Nah, kemudian seringkali kenapa kok konstruksi budaya itu kemudian membedakan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan pada ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender. Pada dasarnya kan laki-laki maupun perempuan itu kan manusia ya. Betul. Nah, kecuali yang melekat di dalam peran biologis tadi, itu manusia yang memiliki hak-hak, kewajiban,
yang sama sebetulnya, dan itu menurut hak-hak asasi manusia juga sama gitu. Nah, sehingga mereka baik laki-laki maupun perempuan itu harusnya kemudian mendapatkan hak dan kewajiban yang sama juga di dalam pembangunan. Nah, kalau dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan itu didaya gunakan gitu ya, sumber dayanya itu difasilitasi yang sama, memperoleh hak yang sama, maka dua-duanya bisa berperan di dalam pembangunan untuk lebih mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan gitu ya. Nah, maka kemudian baik laki-laki maupun perempuan kan diharapkan memiliki akses yang sama, partisipasi yang sama, mengambil manfaat dari pembangunan itu juga sama, termasuk diantaranya dapat mengontrol pembangunan sama gitu. Nah, kenapa kok kemudian ada ketidakadilan gender? Itu karena konstruksi sosial yang kemudian membedakan. Artinya kalau kemudian nanti ada pelabelan, ada subordinasi, ada marginalisasi dan sebagainya yang menganggap perempuan itu lemah kok. Perempuan itu baiknya di dalam rumah tangga aja, di dalam keluarga nggak usah keluar-keluar misalnya. Maka kemudian ketika mau mengakses pembangunan tadi, aksesnya tertutup gitu. Mau berpartisipasi juga nggak bisa gitu. Apalagi kemudian mengambil manfaat, apalagi mengontrol, dianggap nggak becus, nggak punya kapabilitas dan sebagainya, yang dilekatkan pada sifat-sifat yang pelabelan seolah-olah perempuan itu lemah, nggak mampu dan sebagainya. Nah, maka memang itu yang harus kita kenali. Kemudian juga bagaimana cara mengatasinya, solusi-solusinya gitu. Nah, termasuk diantaranya di dalam keluarga tadi, supaya kemudian hak-hak antara anak laki-laki maupun perempuan maupun antara suami dan istri itu sama-sama kemudian bisa dibuat seadil mungkin gitu ya. Keadilan gender di tingkat keluarga. Kalau di tingkat keluarga nanti sudah bisa bagus, masing-masing memahami hak dan perannya dan kewajibannya, maka kemudian ketika mereka berkiprah baik laki-laki maupun perempuan, suami istri, anak-anak laki perempuan itu berkiprah di dalam masyarakat atau berelasi dengan relasi yang lain, maka kemudian bisa membangun konstruksi adil gender itu sampai ke tingkatan yang lebih luas, supaya kemudian bisa optimal di dalam berpartisipasi dalam pembangunan tadi. Kalau dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia maupun di Jogja juga ya di DIY, itu kan hampir sama antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, bedanya tipis sekali. Nah, kalau tidak dioptimalkan dalam pembangunan dua-duanya, alangkah ruginya begitu. Karena kalau bisa dioptimalkan kan pembangunan akan menjadi lebih cepat, lebih maju gitu. Dan kemudian tidak ada siapapun yang akan tertinggal atau no one left behind tadi. Baik laki-laki maupun perempuan kemudian bisa mengambil manfaat dari pembangunan dan bisa berpartisipasi dengan optimal tadi. Sehingga ya pembangunan akan jadi sangat optimal, akan maju dengan pesat begitu. Karena yang jumlah yang tadinya terpinggirkan tadi kemudian bisa berperan di dalam pembangunan dengan lebih baik. Baik. Jadi sebenarnya PR utamanya adalah di dalam rumah dulu ya Ibu ya. Baru nanti ketika misalnya di dalam rumah sudah mungkin sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sudah tahu perannya seperti apa, kemudian mengapa kita harus seperti ini, sudah tahu nih tujuannya nanti akan seperti apa, baru nanti kesejahteraan dari sosial itu akan muncul begitu ya. Baik. Kalau dari Mas Stefanus sendiri gimana nih mungkin menanggapi dengan ini, maksudnya kesetaraan gender itu seperti apa sih gitu? Monggo silahkan. Ya, kalau kita ngelihat kondisi sekarang memang sudah sulit sekali kita membedakan fungsi ya, bukan terkait dengan biologis ya, tapi fungsi dari tanggung jawab perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dan kita ngelihat memang kita membutuhkan peran kedua belah pihak, tidak bisa lagi bahwa peran perempuan lebih rendah dibandingkan peran laki-laki di masyarakat gitu ya. Kesetaraan model semacam itu ya memang kita perlu dukung. Kita perlu dukung karena melihat perkembangan zaman, eranya sudah berubah, kemudian tantangan yang dihadapi dalam keluarga, kalau kita bicara lingkungan yang lebih kecil gitu, keluarga ya memang tidak bisa lagi bahwa yang laki-laki yang mencari uang. Sebagai contoh ya, sebagai tanggung jawab peran gender laki-laki hanya cari uang, ibu hanya terkait dengan rumah, terkait dengan masak, terkait dengan hubungan yang sangat lokal di rumah gitu. Dengan kondisi sekarang kayaknya bahwa untuk mencapai kesejahteraan bersama di dalam lingkungan yang kecil itu keluarga, ya peran kedua belah pihak memang harus
dioptimalkan. Kalau saya melihat salah satunya bagaimana kita membangun kesetaraan, yaitu sama-sama menurunkan ego ya. Kadang-kala di masyarakat kita tadi ada konstruksi sosial bahwa yang mencari uang tuh wajib laki-laki, yang perempuan di rumah saja. Dan akhirnya di dalam perkembangannya dalam untuk mencapai kesejahteraan ya sulit sekali dengan kondisi sekarang seperti ini ya, bahwa tantangannya cukup besar. Dan untuk menurunkan ego semacam itu memang perlu juga pemahaman dari kedua belah pihak, baik itu perempuan maupun yang laki-laki. Jadi kegiatan semacam ini gitu kan, kita mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kesetaraan gender itu penting gitu. Perempuan kemudian laki-laki ya diharapkan untuk bisa berkolaborasi gitu kan. Tidak hanya di lingkup yang kecil tadi di keluarga ya. Saya juga bisa bilang terkait dengan akses terhadap ekonomi ya, kesempatan karir kerja. Kemudian karena saya juga orang politik ya, kesetaraan di sektor yang lain seperti di politik juga memang seharusnya juga diberikan ruang. Bahkan kalau kita ngelihat sekarang pemerintah dari pusat ya membuat aturan karena mendekati pemilu besok, kuota 30% untuk perempuan gitu. Dan itu salah satu strategi pemerintah juga untuk bisa mengimbangi ya, bahwa kita pengen mendorong adanya keterwakilan perempuan, didorong ke arah ke sana. Dan saya bersyukur loh Mbak. Jadi kemarin itu kan ada gagasan bahwa ada pemilu terbuka dan tertutup ya, sistem pemilunya semacam itu. Dan akhirnya kita mendengar bahwa terbuka, itu sebenarnya memberikan peluang yang cukup besar buat perempuan untuk bisa ya tadi mengejar 30% itu akan terbuka. Tapi kalau sistemnya adalah tertutup kemarin itu akan disahkan ternyata nantinya tertutup ya, perempuan untuk ngejar 30% akan sulit. Jadi peran perempuan di pengambil kebijakan ya sulit. Padahal tadi disampaikan juga bahwa dari sisi populasi perempuan dan laki-laki kan sangat kecil sekali perbedaannya jumlah populasinya. Diharapkan yang mengambil kebijakan pun seharusnya juga ada keterlibatan dari perempuan ataupun minimal orang-orang yang paham ataupun mendukung kesetaraan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak semacam itu. Oke, baik. Berarti memang ini akan mungkin peran ini gitu ya akan dilaksanakan dengan baik juga gitu ya. Tapi mungkin kita awali dari yang paling kecil seperti itu ya Ibu ya. Oke. Baik, terkait dengan gimana sih caranya membangun kesetaraan gender di kehidupan sehari Ibu? Mungkin kalau dari orang tua ya ayah ibu, kemudian peran anak-anak juga gitu ya. Karena mungkin kalau saya dari kecil pernah mengalami juga di mana ketika mau beli mainan buat cowok gitu ya, mainan cowok gitu dilarang gitu karena kamu kan cewek gitu ya. Jadi belinya mainan ya masak-masakan gitu. Kemudian warna juga mempengaruhi seperti kayak kalau warna pink itu identik dengan perempuan, warna biru, merah, pokoknya yang maskulin itu lebih ke cowok gitu. Nah, ini kan juga harus diterapkan nih Ibu. Berarti kan dari pola didiknya juga gitu. Nah, ini seperti apa? Iya. Jadi keluarga itu kan unit terkecil di masyarakatnya yang sangat menentukan. Nah, pola asuh orang tua terhadap anaknya itu sangat-sangat menentukan pada perkembangan anaknya, pada perilaku anaknya, pada karakter anaknya, bahkan nantinya pada cara berpikir gitu. Betul, ya, cara berpikir yang kemudian bisa berbeda gitu. Nah, maka sangat penting bagi orang tua itu untuk memahami dulu bahwa hak dan perannya itu sama gitu ya antara laki-laki dan perempuan kecuali yang melekat pada biologisnya tadi itu. Nah, ketika mengasuh anaknya, maka pola asuhnya juga harus yang benar gitu. Sehingga kemudian tidak membedakan yang bukan melekat pada biologis tadi. Ya, jadi yang lain-lainnya sama lah gitu, hak-haknya sama. Kemudian terkait dengan warna itu kan pilihan ya. Artinya bagi anak laki-laki maupun perempuan itu boleh memilih warna kesukaannya tanpa perlu diarah-arahkan. Tapi memang seringkali orang tua itu berpengaruh besar pada pemilihan-pemilihan tertentu. Tidak hanya warna ya, tapi mainan, berpakaian, berdandan dan sebagainya, termasuk pilihan-pilihan yang lebih rumit gitu, pendidikan dan sebagainya. Nah, ketika anak masih sangat kecil, balita begitu, yang belum bisa memutuskan sendiri, memilih sendiri begitu, maka seringkali orang tua itu sudah membedakannya dari sejak awal itu tadi, sejak mulai lahir gitu ya. Sehingga tadi disampaikan anak perempuan seringkali apa-apanya terus pink gitu.
ya boxnya, ya spray, bantal, baju, sehingga si anak yang masih bayi ini tadi itu terbiasa melihat yang pink gitu ya. Sehingga kemudian ketika tumbuh berkembang gitu, itu kemudian menganggap bahwa pink lah itu yang dia suka gitu, pink lah yang terbiasa dengan hidup dia. Pada dasarnya apa yang menjadi kebiasaan yang dibiasakan pada anak untuk dilihat, dirasakan dan sebagainya itu akan membentuk gitu, membentuk pola berpikir, membentuk pola perilaku, membentuk karakter, membentuk konstruksi. Sehingga itu sangat penting untuk dipahamkan pada orang tua supaya tidak lagi melakukan sesuatu yang membedakan tadi. Biarlah si anak itu memilih. Jadi kenalkan warna-warna yang berbeda-beda pada setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Enggak terus anak laki-laki biru, perempuan pink dan sebagainya. Enggak, biarkan banyak warna yang diberikan di dalam pengasuhannya itu. Dikenalkan dengan banyak warna. Mainan juga demikian. Kenalkan dengan banyak mainan. Sehingga anak perempuan atau bayi perempuan itu pun balita perempuan itu sudah terbiasa dengan banyak ragam gitu ya, banyak ragam mainan. Nantinya setelah dia tumbuh kembang menjadi remaja dan sebagainya, itu kemudian bisa memilih sendiri apa yang dia suka gitu. Betul. Termasuk permainan-permainan yang permainan berkelompok dan sebagainya ya. Misalnya main bola, main kelereng, main apapun, main boneka dan sebagainya. Boneka pun itu sebetulnya tidak lalu identik dengan perempuan loh. Begitu. Bahkan kalau boneka dalam artian yang lebih modern misalnya robot. Nah, itu kan laki-laki juga senang robot ya. Betul. Ya. Sehingga perempuan pun kemudian harus dikenalkan dengan yang makin beragam tadi. Laki-laki juga demikian. Laki-laki juga memerlukan sentuhan-sentuhan yang halus, mainan-mainan yang halus juga supaya bisa mengasah perasaannya. Sehingga kemudian tidak berkembang dalam tumbuh kembangnya menjadi anak yang keras, yang senang kekerasan, yang senang berkonflik dan sebagainya. Rasa itu penting untuk diajarkan dari sejak sangat kecil ya. Rasa gitu. Itu kan diasah melalui macam-macam tadi, ya tembang, ya kemudian permainan, ya warna bahkan ya dan lain-lain. Sehingga laki-laki pun itu harus bisa harmoni, mengasah harmoninya, mengasah bagaimana kelembutan-kelembutan itu juga harus bisa dikuasai gitu. Itu supaya kemudian tidak terlalu maskulin gitu ya. Pada dasarnya kan laki-laki dan perempuan itu kan nantinya akan mengakses pada hal-hal yang sama. Perempuan pun harus tangguh juga, harus punya ketangguhan fisik juga, karena nanti sangat mungkin ke depannya ketika dia dewasa dia juga akan masuk ke dalam bidang-bidang yang memerlukan ketangguhan dan ketangguhan fisik, kekuatan fisik begitu ya. Sehingga jangan dibedakan kalau yang anak perempuan lalu yang halus-halus saja, nggak boleh main bola juga gitu, nggak boleh main bela diri dan sebagainya, nanti akan merugikan ketika harus keluar dari rumah begitu ya. Kemudian harus mengakses pekerjaan karena sangat mungkin pekerjaannya juga pekerjaan yang memerlukan ketangguhan kekuatan fisik tadi. Laki-laki pun juga demikian. Tidak kemudian diajarkan yang keras-keras terus. Sangat mungkin nanti ketika pilihan-pilihan yang tersedia itu adalah pilihan-pilihan yang memerlukan kehalusan, kelembutan, itu juga bisa. Misalnya chef. Itu kan memerlukan rasa ya. Memerlukan juga kehalusan, meskipun juga memerlukan hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana mengkoordinasi, bagaimana melakukan hal-hal secara lebih disiplin, takaran dan sebagainya. Itu. Jadi pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Nantinya bisa mengakses hal-hal yang sama juga. Oke, baik. Jadi peran orang tua di sini, ayah dan ibu, sangat penting ya, gitu ya, sangat penting sekali. Dan supaya untuk menuju kesejahteraan keluarga ini harus tercapai dulu, gitu ya. Ya, termasuk diantaranya teknologi, Mbak, penguasaan teknologi. Nah, seringkali kan orang tua menganggap kalau perempuan nggak perlulah diajari hal-hal yang berbau teknologi, itu ya, TIK dan sebagainya. Kemudian tidak perlu difasilitasi. Kalau punya komputer ya itu komputer untuk anak lanang lah gitu ya, anak laki-laki. Yang perempuan nggak usah gitu. Nah, itu kan padahal nanti sangat mungkin ke depannya terbuka peluang-peluang kerja itu yang peluang-peluang kerja yang memerlukan teknologi gitu, yang berurusan dengan hal-hal yang berbau teknologi, kan jadi rugi yang anak perempuan gitu. Ya, hal-hal seperti itu yang perlu untuk kita antisipasi mulai dari pengasuhannya. Oke, baik, siap. Bu Erlina, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, Mas Stefanus, kita lanjutkan nanti di sesi kedua untuk teman-teman Smile Listener dan juga sahabat Sonora. Nanti kita akan lanjutkan lagi di topik kita
pada siang hari ini adalah terkait dengan membangun kesetaraan dalam keluarga gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang pengen berinteraksi boleh langsung melalui telepon kami di 0274 557762 atau melalui WhatsApp kami juga boleh ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di 0817 5483 200. Kami tunggu di 97,4 FM Sonora Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di Family Talk di edisi 11 Juli 2023. Kita masih bersama dengan topik kita dalam membangun kesetaraan dalam keluarga gitu ya. Boleh banget buat Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami di telepon kami di 0274 557760. Siapa tahu nih ada yang mau ngobrol langsung gitu ya, boleh banget. Dan bisa juga melalui WhatsApp kami di 0817 5483 200. Silahkan kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang nanti gitu ya. Kami masih menemani, masih bersama dengan Kepala DP3AP2DI, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, dan juga ada anggota Komisi DPR DDI, ada Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM. Baik, kalau tadi di sesi pertama ya kita sudah mungkin menjabarkan banyak hal mungkin terkait dengan apa itu perbedaan gender, kemudian juga hal-hal apa saja sih sebenarnya yang bisa berpengaruh dan di kehidupan sehari-hari apa sih sebenarnya yang bisa membangun ya kesetaraan gender gitu. Tapi sebenarnya untuk manfaat lebih dalamnya terkait dengan kesetaraan gender di dalam keluarga dulu deh. Ini tuh apa sih Bu Erlina? Monggo silahkan. Ya, kesetaraan gender ya. Jadi bahwa memang penting sekali untuk kemudian para orang tua itu mengasuh anaknya atau pola parentingnya itu harus sudah memahami keadilan gender tadi. Pada dasarnya kelak itu kan namanya lapangan pekerjaan. Itu memerlukan baik kontribusi dari laki-laki maupun perempuan, sehingga baik laki-laki dan perempuan pun itu harus diasuh dan dididik itu untuk kemudian nanti bisa tumbuh kembangnya sempurna, pengetahuan wawasannya juga luas, terbangun gitu ya, melalui pendidikan-pendidikan baik di keluarga maupun di sekolah. Nah, itu akan membangun baik diri perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki itu kemudian untuk bisa bebas memilih apa yang menjadi minat bakatnya tadi yang disesuaikan dengan pendidikannya tadi secara sama begitu. Karena kalau tidak, pola asuh yang dibedakan di dalam keluarga nanti akan menjadi memilihnya akan lebih sulit gitu, terutama bagi anak perempuan ya, karena seringkali pola asuh itu kemudian memarginalkan anak perempuan gitu. Padahal baik perempuan maupun laki-laki itu kemudian sebetulnya bisa mengakses lapangan kerja dua-duanya sama gitu. Nah, maka penting sekali untuk kemudian nanti pendidikannya juga mendapat akses yang sama. Kemudian keterampilannya juga demikian, penguasaan lainnya untuk kapabilitas, peningkatan kapabilitas diri itu sama, sehingga sama-sama kemudian bisa masuk ke dalam dunia kerja gitu dengan lebih baik lagi gitu. Artinya peluang kerja yang terbuka itu kemudian bisa dimasuki baik laki-laki maupun perempuan secara sama tadi. Oke, baik. Kalau dari Mas Stefanus gimana nih? Jadi kalau di keluarga manfaatnya ya, kalau menurut saya ya tadi di awal kalau saya bilang bahwa untuk mencapai kesejahteraan dengan kondisi eranya seperti sekarang itu kita nggak bisa mengandalkan salah satu orang untuk bekerja saja gitu. Kalau kita melihat ke belakang pola asuh, kenapa ada pembedaan sangat besar antara perempuan dan laki-laki ya. Laki-laki diprioritaskan untuk bekerja tanda kutip yang memang keras gitu. Memang di eranya waktu zaman dulu gitu kan, ya memang pekerjaannya sangat terbatas, hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat keras gitu kan, yang terbuka. Nah, terkait dengan pola asuh dalam keluarga ya, tadi juga disampaikan bahwa anak perempuan lebih identik diberikan pola asuh seperti misalkan mainannya dibatasi, mainan tertentu, warna. Itu juga ternyata berpengaruh terhadap masa depannya. Kita bisa ngecek sekarang jumlah perempuan yang bekerja di sektor teknik itu sangat kecil. Kenapa seperti itu? Karena sejak awal pola asuhnya adalah di keluarga dididik bahwa perempuan itu ya pekerjaannya yang tadi lembut-lembut, yang biasa, yang tidak perlu memerlukan tenaga keras dan seterusnya gitu kan. Dan itu ternyata di dalam pola asuh awal di dalam keluarga itu gaya semacam itu menghambat tumbuh kembang anak.
motoriknya, psikomotoriknya, kemudian sosialnya juga sangat sampai terhambat. Dengan mentalnya ya. Iya, mentalnya terhambat. Jadi dari awal sudah didoktrin bahwa kamu ini lemah. Padahal di dunia nyatanya sekarang ini eranya berubah kan. Bahwa perempuan juga harus bersaing dengan orang-orang yang memiliki kapasitas, tidak hanya dari sisi kemampuan intelektual saja, tapi dari sisi emosionalnya, dari sisi tenaganya dan seterusnya dianggap sama di dalam dunia nyata seperti itu. Jadi keuntungannya apa ketika kita balik lagi ke dalam keluarga, kita mendidik anak itu setara, kesetaraan gender itu, jadi mempersiapkan anak-anak kita itu bisa bersaing di dunia nyata yang sekarang sangat keras sekali gitu loh. Kita nggak bisa lagi menyetop bahwa globalisasi masuk dengan sangat cepat. Informasi, data, bahkan SDM-nya juga masuk ke kita gitu, ke Indonesia, ke Yogyakarta, kita nggak bisa nyetop. Nah kalau kita dengan pola asuh yang membedakan itu, kita nggak akan siap untuk bisa mempersiapkan generasi kita. Sebagai contoh ya Mbak, walaupun saya juga nggak tahu bakalan ketemu dalam acara topik ini. Saya di rumah kan, saya punya anak cewek-cewek cowok ya. Salah satu yang saya coba ajarkan di dalam keluarga saya, salah satu contoh yang menurut saya itu juga perlu ya, bahwa tugas ibu, tugas ayah itu seharusnya dibuat sama, kecuali yang terkait dengan biologis. Sebagai contoh kayak gini, kan mandiin anak, bayi. Kemudian masak. Ini kan stereotip bahwa kalau masak itu tugasnya perempuan, kalau mandiin anak dan lain-lain tugasnya ibu ya, gitu kan. Tapi saya mencoba mengajarkan kepada anak-anak nggak seperti itu. Eranya sudah beda. Bahwa perempuan di rumah punya tugas yang hampir sama. Ketugasan sama, tanggung jawabnya hampir sama. Dipikul bersama. Dipikul bersama. Jadi saya mengajarkan langsung, tidak hanya melalui perda, aturan regulasi, hanya wacana dalam bentuk kertas perda, tapi dalam implementasinya di lingkup yang kecil tidak mencontohkan. Saya mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seorang dewan ya, laki-laki dewan, itu juga bisa mendorong bahwa kesetaraan itu benar-benar nyata. Jangan lagi kayak saya pergi ke pasar gitu kan. Ke pasar kan mungkin yang cowok-cowok bertato, rambut dicat, muka garang gitu, masuk pasar nenteng itu kalau buat saya biasa gitu. Buat saya biasa karena saya melihat itu bukan tanggung jawab hanya perempuan untuk melakukan seperti itu. Mandiin anak gitu, itu tugasnya ibu, bersihkan pupnya apa segala macam, itu tugasnya ibu. Enggak, kalau bagi saya gitu kan, bahwa terkait dengan kesetaraan dalam keluarga memang harus dimulai, nggak bisa lagi Mbak, karena kita ngelihat bahwa persaingan ke depan sangat luar biasa. Kalau anak kita dididik, kamu tuh perempuan halus, kerjaanmu nanti begini, nggak bisa lagi sekarang gitu. Persaingan sangat luar biasa, dan menurut saya edukasi kepada masyarakat itu kita menyampaikan tidak di topik di kesetaraan ya sebenarnya seharusnya, tapi tidak hanya itu aja, tapi juga benefitnya ataupun tantangan di depan. Sebagai contoh, kalau misalkan kita bicara mengenai kesejahteraan pendapatan di Yogyakarta gitu, dengan UMR sebesar itu, kalau hanya satu orang saja yang bekerja dalam rumah tangga akan berat. Itu sebagai tantangan. Nah, untuk mempersiapkan bahwa generasi kita itu juga generasi yang siap untuk bekerja, entah itu perempuan dan laki-laki, ya kita sampaikan tantangan ke depan. Bahwa kalau kamu dengan gaji UMR saja dan itu hanya laki-laki yang bekerja, rumah tanggamu itu akan berat. Apalagi ditambah lagi kalau bicara mengenai akses pendidikan. Wah, tadi perempuan nggak boleh akses komputer, laptop, akses pendidikan, nah kamu nggak usah tinggi-tinggi, SMA aja cukup gitu kan. Nah, itu tantangan ke depan. Kalau SMA berarti kan yang punya pendidikan lebih baik hanya cowok, sebagai contoh gitu ya. Yang ceweknya bagaimana? Ternyata dia pendidikannya rendah. Bagaimana sih perempuan ini bisa menyokong, membantu yang laki-laki untuk mencapai kesejahteraan bersama? Berat, betul. Jadi menurut saya salah satu edukasinya tidak hanya terkait dengan gendernya saja, tapi juga sebenarnya tantangan ke depan itu semacam apa yang harus kita persiapkan gitu. Dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki ke depan, keluarga harus mempersiapkan semacam itu. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah gender itu seringkali ya ada orang-orang yang menanggapinya itu sudah gimana gitu. Dikira bahwa ini
perempuan pengen lebih daripada laki-laki. Sebetulnya kan tidak begitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Steve tadi penting gitu, bahwa ke depan itu tantangan berat gitu. Maka baik laki-laki maupun perempuan itu kan harus bisa mandiri, memandirikan dirinya sendiri begitu ya. Sehingga harus punya kemampuan gitu. Kalau nggak punya kemampuan ya nanti terlibas gitu ya, nggak bisa hidup gitu. Nah, maka terhadap anak laki-laki dan perempuan harus dipahamkan itu juga. Jadi orang tua harus paham duluan, kemudian memahamkan bagaimana kemudian pola pengasuhannya terhadap anak laki-laki dan perempuan juga nantinya sama, sehingga bisa sama-sama meningkatkan dirinya menjadi manusia yang berkualitas. Ketika nanti harus masuk ke pendidikan, ke pasar kerja dan sebagainya, itu bisa berhasil. Kemudian ketika harus berada di dalam situasi-situasi yang dalam tantangan-tantangan yang ada, itu baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki dan perempuan tadi memiliki kapabilitas yang sama untuk kemandiriannya, gitu ya, mandiri gitu, tidak saling tergantung. Nah, kemudian juga bisa saling menyokong tadi seperti yang Pak Steve sampaikan, gitu. Sehingga kemudian ketika mereka membentuk sebuah keluarga, masing-masing saling berperan. Masing-masing saling bisa mengupayakan bagaimana pengaturan-pengaturan di dalam keluarga itu teratur atau terdistribusikan gitu ya dengan baik gitu. Laki-laki juga bisa masak, bisa bersih-bersih rumah, perempuan pun bisa bersihin kendaraan, bisa mengoperasikan hal-hal tertentu, alat-alat elektronik, kemudian juga bisa dandani kalau ada kerusakan-kerusakan sama-sama gitu. Bisa dilakukan bersama. Nah, ini juga penting kaitannya nanti bila situasi itu kemudian mengharuskan si laki-laki atau perempuan ini mandiri sendiri, misalnya karena perceraian, misalnya karena kematian salah satu pasangan, gitu ya, sehingga kemudian menjadi kepala keluarga. Laki-laki yang menjadi kepala keluarga otomatis kan kemudian harus menguasai juga hal-hal yang bersifat domestik, gitu ya. Betul. Yang perempuan ketika menjadi kepala keluarga kan berarti juga harus mencari nafkah kan, menghidupi keluarganya. Maka kalau kemudian di dalam perkembangan pertumbuhan mereka, anak laki-laki dan perempuan itu semua kemampuan itu diajarkan, dibiasakan, maka menjadi tidak begitu bermasalah begitu, karena sudah bisa menguasai. Tidak mengacaukan rumah tangga. Iya, tidak mengacaukan rumah tangga seperti itu. Oke, berarti kita perlu pahami prinsip terkait dengan rumah tangga itu tuh berkolaborasi tapi bukan berkompetisi ya Ibu. Iya, betul. Bekerja sama, berkolaborasi seperti itu. Oke, baik. Nah, kolaborasi tadi hanya bisa dilakukan kalau setara. Oke. Ya, tidak ada cowok kan egonya tinggi kan. Betul. Tinggi, kamu di rumah aja kan. Kalau masalah masalah pendapatan, mencari uang, tanggung jawabku, padahal gajinya cuma UMR tok gitu kan. Kebutuhannya banyak. Betul. Harusnya sekarang itu eranya ada bagaimana menurunkan egonya menjadi kesetara, saling memahami. Perempuannya juga memahami bahwa laki-laki memang butuh dibantu juga. Pihak laki-laki juga egonya diturunkan untuk setara juga. Perempuan juga bisa loh membantu gitu. Dan kalau dua-duanya punya kesetaraan yang sama gitu, pemahaman yang sama tentang gender, maka di dalam keluarga itu akan lebih harmonis, akan bisa mencapai kesejahteraan yang ditargetkan oleh masing-masing itu gitu. Dalam keluarga kecil itu pengennya kita tuh dalam keluarga pengennya apa sih sebenarnya, apa yang mau kita kejar. Nah, hubungan-hubungan komunikasi seperti itu yang harus dibangun juga di di unit yang paling kecil ya di keluarga itu. Betul. Nah, di dalam keluarga itu Mbak, ini juga bisa terjadi ya. Ketika pola parentingnya itu, pengasuhannya itu sangat dibedakan antara anak laki-laki dan antara anak perempuan, di mana yang satu kemudian disubordinatkan gitu ya, artinya dianggap yang kedua gitu, nggak penting dan sebagainya. Itu nantinya bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan kemudian bisa menimbulkan dendam dalam tanda petik ya. Artinya bahwa saya tidak dianggap gitu. Pendidikan juga nggak bisa mengakses setinggi yang laki-laki misalnya, anak laki-laki, kemudian macam-macamnya ya, permainannya ya, fasilitas rumah dan sebagainya. Nah, itu nanti kemudian dendam-dendam seperti ini di dalam perkembangannya ketika dewasa itu bisa mempengaruhi pola pikir. Nah, ketika nanti harus berelasi dengan laki-laki, kemudian menjadi berpengaruh juga gitu. Sehingga kenapa kok pola asuh itu harus disamakan, harus juga kemudian anti konflik begitu ya. Itu penting supaya nanti di dalam perkembangan selanjutnya itu tidak ada rasa ketidakberdayaan, dendam dan sebagainya untuk kemudian masuk di kehidupan yang bersama-sama tadi. Oke, baik, seperti itu. Kita lanjutkan di sesi ketiga ya Ibu ya.
Mas Stefanus juga. Nanti kita lanjutkan untuk teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kami akan segera kembali di sesi ketiga, pastinya masih terkait dengan topik kami adalah membangun kesetaraan dalam keluarga gitu ya. Bagi Anda yang nanti mau bergabung bersama kami bisa melalui telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang nanti mau mengirimkan pesan melalui WhatsApp juga boleh. Kami tunggu di 0817 5483 200 ya, karena di sini juga sudah ada beberapa pesan yang masuk gitu ya. Nanti akan kita bacakan satu persatu juga. Kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita di Family Talk di edisi kali ini 11 Juli 2023. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kembali kami hadirkan di Family Talk edisi kali ini 11 Juli 2023. Dan pastinya kita masih hadir menemani Smart Listener dan juga sahabat Sonora di perbincangan siang hari ini. Boleh banget yang nanti mau bergabung bersama kami di 0817 5483 200, atau mau ngobrol langsung bersama kami juga boleh ya Smart Listener dan juga sahabat Sonora di 0274 55776062 terkait dengan topik kita di siang hari ini adalah membangun kesetaraan dalam keluarga. Baik, ini saya sampaikan dulu boleh ya, saya izin bacakan. Di sini sudah ada WhatsApp yang bergabung dari Ibu Rahma di Sleman. Ini terkait dengan kesetaraan gender. Ini suami saya melarang saya untuk bekerja di luar dan bersosialisasi di luar karena mungkin takutnya saya selingkuh. Ini gimana ya Ibu gitu. Monggo Bu Erlina gitu. Mungkin ini istrinya terlalu cantik kali. Takut dilirik gitu. Memang suaminya nggak punya potensi selingkuh juga Pak ketika bekerja. Ya. Sebetulnya masalah selingkuh itu ya, itu kan karena memang perilaku juga ya. Artinya sama sebetulnya antara potensi untuk selingkuh itu antara laki-laki dan perempuan kan sama. Cuma kesempatannya mungkin agak berbeda ya. Dianggap kalau yang laki-laki yang sering keluar dan sebagainya itu punya potensi yang lebih besar malahan gitu ya. Sementara perempuan yang ada di dalam rumah tangga mengasuh anak, habis waktunya untuk keluarga itu kesempatannya lebih kecil. Tapi tidak juga demikian, karena itu kan tergantung dari niat dan kesempatan ya. Sama apakah ingin menjadi manusia yang baik atau tidak gitu. Selama laki-laki maupun perempuan itu memiliki niat yang baik untuk kemudian berumah tangga dengan baik juga dengan pasangannya, pasti tidak akan berpikir untuk selingkuh. Artinya berkhianat istilahnya ya, mengkhianati pasangannya gitu. Karena juga dampaknya nanti akan luas gitu. Nah, kesadaran itu yang penting. Kalau kesempatan sama, baik suami yang bekerja di luar rumah maupun misalnya istri yang hanya di dalam rumah, itu sama kesempatannya, sama-sama bisa kalau memang niatnya ada, kesempatannya juga ada. Maka penting sekali untuk itu sama-sama paham gitu ya. Kemudian kalau kemudian istri dianggap kalau keluar rumah nanti selingkuh, kalau bekerja selingkuh, ya itu juga pemikiran yang nggak benar juga. Selama istrinya itu memang baik, orang baik, tidak punya niat dan tidak mengambil kesempatan untuk berkhianat terhadap pasangannya, kan boleh-boleh saja ya. Betul. Ya, apalagi kemudian punya kapabilitas juga gitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, kan rugi malahan kalau tidak digunakan ya. Anak-anak sudah besar misalnya, sudah kemudian tidak perlu untuk diasuh dengan lebih banyak di rumah begitu. Istri kan boleh diberikan kesempatan ya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bekerja di luar rumah maupun bekerja di dalam rumah gitu ya, berwirausaha. Jadi ya rugilah suaminya kalau membatasi ya, karena sebetulnya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu juga akan bisa membangun hubungan yang lebih baik juga di dalam berkeluarga tadi. Karena sama-sama kemudian kalau diskusi nyambung, kalau ngobrol nyambung gitu ya, bisa lebih enak karena sama-sama kemudian tahu dunia luar dan sebagainya. Kemudian ketika mengasuh anak juga banyak wawasan-wawasan yang didapatkan dari luar juga gitu. Bisa lebih juga bervariasi di dalam hubungan relasi suami istrinya dan sebagainya, seperti itu. Kalau membatasi istri dalam rumah doang rugi nantinya. Begitu ya, mungkin bapaknya mendengarkan begitu ya Pak ya. Kalau dari Mas Stefanus ada tanggapan nggak terkait dengan ini? Menurut saya kayaknya perlu banyak komunikasi yang baik antara si ibu dengan bapaknya. Kalau komunikasinya baik, terjalin dengan baik, kemudian memberikan pemahaman yang sama-sama baik juga, mungkin muncul di situ pengertian dari si suami ya. Jadi kuncinya komunikasi yang baik. Jadi alasan mau kerja, kemudian pekerjaannya seperti apa, kemudian track record kita kan juga nggak tahu nih track recordnya si ibu seperti apa, bagaimana kekhawatiran suami juga kita juga nggak tahu, hanya babnya itu aja yang tadi
keywordnya bahwa tidak boleh bekerja karena takut selingkuh gitu. Menurut saya paling utama komunikasi sih. Kunci paling utama kalau kita bicara suami dan istri gitu ya, perempuan dan laki-laki, ya komunikasi yang baik. Benar-benar komunikasi yang baik. Kita bagaimana kita bangun komunikasi. Dan menurut saya Bu Rama harus banyak komunikasi. Dan saya setuju dengan statement Bu Erlina bahwa ya rugi juga pihak suami kalau istri hanya di rumah saja gitu, menurut saya gitu kan, baik untuk keluarga ataupun kita kan lebih senang kalau ngelihat pasangan itu bahagia kan. Betul. Mungkin dengan bekerja itu bisa membahagiakan si ibu itu gitu, bukan dari kitanya, bukan dari suaminya yang membahagiakan secara langsung, tapi memberikan ruang yang tanda kutip agak sedikit bebas dengan beraktivitas di luar, itu memberikan kebahagiaan. Seharusnya sebagai laki-laki kan melihat pasangannya bahagia kan, itu juga harusnya ikut bahagia juga gitu. Menurut saya seperti itu. Di mana kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh pasangan ya, menurut saya harus disupport juga. Dan dalam hal ini ya bekerja ya, menurut saya itu juga bisa membahagiakan si Ibu Rama ya. Kita sebagai pasangan ya seharusnya juga support. Baik. Seperti itu Ibu Salma di Sleman, terima kasih sudah bergabung. Kita ke pertanyaan selanjutnya boleh ya Ibu? Boleh. Saya izin bacakan di sini ada Ibu Ayu di Gejayan. Terkait dengan belajar menerapkan kesetaraan gender, ini saya juga baru belajar sama suami. Tapi kemarin pas suami belanja di warung, malah dikatain sama tetangga, loh istrinya kemana? Nah ini seperti apa Bu Erlina mau ditanggapi? Itulah seringkali laki-laki yang memerankan gitu ya, memerankan yang seharusnya tadi, yang sudah baik begitu. Itu malah jadi korban bullying gitu. Dibully gitu. Kalau ke pasar juga, lu kok ke pasar, istrinya kemana gitu. Kalau asah-asah juga nyuci piring, nyuci baju tuh, lu laki-laki kok nyuci piring, nyuci baju, emang istrinya kemana gitu, dan sebagainya seperti itu. Sebetulnya kan itu tidak benar ya. Artinya masyarakat pun harus belajar gitu, bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa berperan sama gitu. Laki-laki mencuci baju juga boleh kok gitu, membantu istrinya, ataupun bukan membantu ya, sama-sama, artinya tidak ada yang saling membantu lah gitu. Yang istri juga boleh kok, mau nyuci mobil juga boleh gitu ya. Ya seperti itu. Jadi jangan suka membuli peran-peran laki-laki maupun perempuan ini. Yang perempuan juga nggak apa-apa kalau mau nyangkul dan sebagainya, ya nggak usah dibully kan, memang nggak apa-apa gitu. Yang laki-laki juga demikian. Oke, baik. Seperti itu terkait dengan ini ya Ibu Ayu ya, tadi juga sudah diceritakan Mas Stefanus juga. Mas Stefanus juga membantu istrinya masak, membantukan anak juga gitu, dan itu nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Suami saya juga biasa kok belanja. Baik. Cara kita membahagiakan istri kan salah satunya itu. Misalkan kita ngelihat istri itu lotnya terlalu tinggi gitu kan, terkait dengan permasalahan domestik gitu kan. Kalau kita hadir di situ memberikan bantuan yang seharusnya mungkin stigma di luar itu pekerjaan hanya untuk ibu gitu, yang menurut saya kenapa nggak dilakukan gitu sebagai suami yang sayang dengan istrinya kan, ya ke pasar lah, mandiin anak kah, kemudian nemenin anak, segala macam dilakukan, nggak masalah menurut aku. Eranya sudah seperti itu. Dan saya juga dengan senang gitu ketika kan kadang ada orang yang juga heran juga ketika saya duduk gitu, yang nyetir istri saya gitu. Begitu jendelanya dibuka gitu, loh kok istrinya yang nyetir gitu. Kalau aku, karena kita sama-sama paham ya terkait dengan kesetaraan itu ya, kita cuek aja gitu. Saya dari awal juga ngajarin istri untuk motor, mobil dan lain-lain harus bisa, perempuan harus bisa gitu. Jadi harus setara. Begitu juga sebaliknya gitu, peran-peran yang harus dilakukan di rumah yang biasanya dilakukan domestik oleh perempuan, oleh ibu ya saya lakukan nggak apa-apa. Jadi kita di rumah ya kayaknya nggak ada, itu hanya tugasnya mama gitu, tugasnya papa itu enggak. Ngepel, kalau aku ada waktu ya ngepel lah, nyuci, tadi dibilang nyuci. Kan sekarang udah banyak rumah tangga punya peralatan yang standar ya, mesin cuci gitu kan, hampir semua rumah sekarang sudah ada ya, dari yang harga biasa sampai itu. Nah, jadi laki-laki perempuan pun bisa. Kalau saya salah satu ini Bu, menunjukkan membuat istri itu bahagia ya, kita berperan untuk mengurangi lah load ini. Misalkan anak pagi gitu kan, pagi itu nganter, bikin makan pagi anak gitu. Kalau kita ikut berperan di situ, istrinya juga akan mukanya beda gitu. Pagi itu meringankan beban ya. Karena dia
karena si istri itu terlihat bahagia, kita juga kan ikut bahagia. Kan? Betul. Jadi rumah itu akhirnya terbentuk, anaknya senang karena juga Iya. ada peran hadiran ayah, ada kehadiran ibu. Sekarang tuh banyak yang fatherless ya. Fatherless. Nah, kehadiran ayah itu ditunggu-tunggu oleh anak loh. Entah itu perempuan dan laki-laki. Nah, sebenarnya ya sekarang karena eranya sudah seperti ini, seharusnya laki-laki juga ikut berperan di dalam pengasuhan juga. Ternyata efeknya nanti ke depannya gitu, ternyata sangat signifikan. Betul. Sangat signifikan terhadap anak yang memang diasuh betul-betul, tanda kutip, betul-betul diasuh oleh dua belah pihak, bukan hanya si bapak itu yang penting ono bulanannya ada gitu. Beda dengan yang ada kehadiran betul-betul secara fisik, kasih sayang dan lain, hadir di tempat yang sama. Iya. Ibu dan ayah. Betul. Itu nanti berpengaruh pada perkembangan psikologinya gitu. Dan pada dasarnya kan kebahagiaan itu harus dibangun bersama di dalam keluarga. Tidak hanya satu pihak, tapi ya semua berperan di dalam bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dalam keluarga. Ya suami, ya istri, ya anak, gitu. Sama-sama berperan gitu. Saya lagi pergi kemana gitu, kadang ada saudara kan nyampe rumah saudara gitu, loh yang nyetir kok bocor. Kita berdua ya sama-sama nggak apa-apa. Misalnya durasi 8 jam perjalanan itu 2 jam gantian gitu, silih ganti gitu. Aku bilang nggak ada masalah gitu. Memang kita melihat istri juga memandang kalau ke kita gitu, kalau aku terlalu lelah gitu kan juga nggak bahagia kan. Tapi kalau switch gitu kan sama-sama bahagia dalam perjalanan gitu. Dalam perjalanan ini perjalanan hanya kendaraan ya. Bagaimana kalau bicara perjalanan hidup berumah tangga? Nah itu kalau kita bagi, tujuan ya Pak. Iya kan kita bicara yang tadi lingkupnya kecil tuh, perjalanan berkendara dengan perjalanan berumah tangga yang lebih jauh lagi. Kalau itu bisa ditanggung sepenanggungan oleh dua orang, karena kita memahami bahwa kesetaraan gender itu lebih enak jalannya. Betul. Apakah itu gampang? Itu nggak gampang. Dan tidak boleh ada keterpaksaan. Itu. Maka memang berkomunikasi di dalam keluarga itu harus smooth tadi ya, harus bisa dilakukan komunikasinya sehingga nanti nyaman bersama, bahagia bersama tadi. Kalau ada salah satu yang terpaksa kan jadi nggak enak juga kan situasinya. Ibu-ibu nggak boleh ya bilang aduh bapak nggak peka gitu. Nah ibu-ibu juga harus bisa ngomong, diomongke bukan dibatin. Harus sama-sama ngomong. Harusnya pasangan itu bisa ngomong apa adanya, terbuka. Jangan malah ngomong sama mantan, sama sebelah yang tadi kan. Jadi jangan membuka peluang untuk yang tadi kesempatan-kesempatan yang akhirnya pihak ketiga, pihak keempat hadir dalam bagaimana kita mencapai kesejahteraan. Kalau saya selalu menyampaikan, kita kalau di kantor, di masyarakat dan sebagainya itu kan ada pertemuan-pertemuan untuk membahas kemudian memutuskan sesuatu dan sebagainya. Di kantor ada rapat-rapat, di kampung ada pertemuan RT dan sebagainya. Kenapa di keluarga jarang ya? Semoga keluarga-keluarga kita itu semua membiasakan untuk ada rapat keluarga. Sehingga apapun yang jadi masalah itu bisa terbahas gitu, dan kemudian diputuskan bersama-sama untuk kenyamanan bersama tadi. Nah, maka kebahagiaan kan harus semuanya berperan kan. Baik. Berarti kalau rapat keluarga itu berarti melibatkan ibu, ayah dan anak juga. Bukan dalam bentuk formal loh. Jangan dibayangkan bahwa rapat keluarga itu kita bikin satu sesi duduk dipimpin balik enggak gitu. Sebenarnya dimaksud membahas sesuatu secara bersama. Saya juga sama, punya anak 3 sekarang, yang 2 ini kan udah mulai agak beranjak remaja gitu. Ya apapun yang terjadi di rumah itu diobrolkan. Kakak mau apa gitu kan, terus Mbak Monik mau seperti apa gitu. Kemudian kita diskusikan. Saya biasakan mereka itu untuk bisa mengeluarkan pendapat. Itu penting. Perempuan kan dari tingkat keluarga gitu. Mengeluarkan pendapat, idenya apa gitu. Dari hal yang apa namanya, entah itu kita piaraannya apa, tanaman kita yang pengen beli apa. Yang sepele-sepele ya sebenarnya. Utarakan supaya terbiasa. Karena nanti kan di luaran kan kita juga sama, di dunia kerja pasti dalam rapat, dalam diskusi, dalam pekerjaan, masyarakat pasti kan ada siapa yang mau bertanya. Kalau anak kita dilatih untuk seperti itu, berarti anak kita sudah siap menghadapi dunia nyata gitu. Betul. Termasuk bisa menerima perbedaan pendapat. Kemudian memutuskan bersama demi kenyamanan bersama. Artinya bisa kemudian egonya itu diturunkan gitu ya untuk kemaslahatan bersama. Kita mulai dari
dari yang paling kecil keluarga. Oke, baik, seperti itu. Tapi kalau kita menyambung tadi dari pertanyaannya Bu Ayu ya, tadi ya yang ada di Gejayan tadi kan terkait dengan omongan dari tetangga yang ditanyain istrinya kemana gitu ya. Berarti kan ada dua peran nih Ibu yang sangat penting ya, baik di keluarga. Mungkin kalau keluarganya sudah tadi baru mencoba ya gitu ya, berarti kan sudah terbuka nih pikiran untuk kesetaraan gender gitu ya. Ini tinggal bagaimana menyikapi ke masyarakatnya, penerimaan dari masyarakatnya. Nah, ini seperti apa sih supaya apa ya mulus gitu ya Ibu ya? Nggak usah baper-baperan ya. Santai aja jawabnya gitu kan. Kalau ditanya kayak gitu ya santai aja. Oh nggak apa-apa kok, tadi suami saya yang belanja, nanti kami sama-sama masak di dapur dan sebagainya. Atau ya enteng-enteng aja, oh saya tadi lagi bersihin rumah kok, suami saya yang belanja, nanti kami masak bersama-sama, asik loh gitu kan, malah enak Jadi ringan-ringan aja, nggak usah terlalu baperan. Iya, baperan. Dari Mas Stefanus ada tambahan mungkin? Ya, yang kunci pertama ya di internal kita sendiri ya, dari keluarga tadi si ayah dan ibunya gitu harus sama-sama menerima apapun yang terjadi di luaran gitu, yang apalagi stigma-stigma yang sudah old school sebenarnya, stigma bahwa laki-laki hanya kerja, ibu yang masalah domestik itu kan udah nggak zaman lah sekarang ya, harusnya udah berkembang, bergeser gitu ya, nggak usah terlalu baperan. Dan dari sisi saya sebagai anggota dewan melihat terkait dengan isu kesetaraan gender di Yogyakarta lumayan bagus loh Mbak. Jadi perlu juga saya sampaikan ke sahabat Sonora bahwa di Yogyakarta itu ada 3 perda yang menurut saya sangat terkait dengan bagaimana kita mendorong kesetaraan gender. Yang pertama terkait dengan perda ketahanan keluarga. Ada kita punya perda perlindungan perempuan dan anak. Dan yang terbaru ini ya, walaupun kita sudah ketok palu bahwa kita sudah mengesahkan, masih menunggu Jakarta untuk dapat register nomornya, terkait dengan pengarus utamaan gender. Keren Mbak. Jadi DIY ini termasuk wilayah menurut saya kita akui keren lah. Terkait dengan bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan gender. Wilayah lain saya nggak yakin mereka punya kelengkapan semacam ini gitu loh dalam bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi DPRD, eksekutif, dan terutama teman-teman di DP3P2 ini yang ujung tombak ya di eksekutif, ya memang benar-benar tanda kutip bekerja hadir memang untuk masyarakat gitu. Jadi di sebelah, mungkin di tangga sebelah ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di tempat lain tidak punya selengkap ini gitu. Kita punya ini. Jadi saya acungi keren gitu. Ya, bersama-sama dengan Dewan sudah tentu. Ya, DIY ini juga satu-satunya provinsi yang diberikan penghargaan oleh Bapak Presiden gitu sebagai daerah yang ramah perempuan dan layak anak. Ramah perempuan itu ya dalam penyelenggarakan urusan pengarus utamaan gender itu termasuk yang paling baik gitu ya. Sehingga ya ayo kita dukung bersama-sama gitu. Nah, dimulai dari diri kita, dari keluarga kita gitu ya, sehingga nanti di masyarakat juga akan terbentuk. Berikan keteladanan. Ya, jadi apalagi sekarang eranya sosial media gitu kan, tunjukkan bahwa kita memang pro terhadap kesetaraan gender gitu, bukan sekedar di kertas di dalam rapat-rapat, tapi kita wujudkan nyata ke dalam keseharian kita, keteladanan. Dan itu bisa dengan cara yang paling mudah kan, Instagram, Facebook kah, bahwa si Pastif itu walaupun tatonya di mana-mana bukannya sambil gendong, mandiin anak, tuku belanjaan dan lain-lain, udah herald keseharian. Nah, itu yang pengen saya sampaikan, bahwa kita jangan bisa lagi stigma lah, cowok hanya kerja apa, perempuan apa. Dan perempuan juga harus membangun ya kekuatan diri gitu ya, kapabilitas diri gitu. Pertama, kekuatan fisik itu sangat perlu juga, ketangguhan itu juga sangat perlu gitu. Itu harus dibangun juga. Ibu, karena waktunya terbatas ya, Mas Stefanus dan juga Bu Erlina, ini ada statement closing yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman semua listener dan juga sahabat Sonora mungkin? Ya, itu tadi mulai dari kita, dari keluarga kita gitu, dari lingkungan terdekat. Nah, semoga nanti kemudian menular ke lingkungan yang lebih besar lagi, untuk supaya kita berpikir, bertindak, melakukan hal-hal yang terkait dengan keadilan gender tadi, mulai dari diri kita sendiri, kemudian mengasuh anak-anak kita, kemudian juga berperan di dalam masyarakat, itu sudah memperhatikan keadilan gender. Tidak melakukan yang subordinatif, yang stereotip, yang marginalisasi, diskriminasi, ataupun bahkan melakukan kekerasan karena relasi kuasa dan sebagainya tadi. Stop. Baik, Mas Stefanus? Aku pendek aja. Jadi kalau membangun kesetaraan gender, kita
nggak ada cara lain selain kita berkolaborasi dan sinergi, semua pihak harus berperan. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, ini Ketua Kepala DP3 AP2 gitu ya, atas penyampaiannya. Terima kasih juga dari Mas Stefanus, Mas Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM, ini anggota komisi dari DPRD DIY. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Sonora dan juga smart listener gitu ya. Mari kita bersama-sama gitu ya untuk melakukan kesetaraan gender gitu ya, dimulai dari keluarga, kemudian nanti lingkungan ke masyarakat untuk supaya bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu ya. Baik, smart listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan kami. Setelah ini masih akan ada program yang pastinya menemani Anda tetap di 97,4 FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta.